Kenaikan kasus positif COVID-19 yang mengkhawatirkan membuat pemerintah Kota Kupang mempercepat penanganan. Salah satunya dengan keluarnya perintah wali kota dan wakil wali kota untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Gigi Retnawati mengatakan, capaian proses vaksinasi seharusnya sudah mencapai 170%. Namun karena saat ini ditambahkan vaksinasi pada anak dan remaja, maka proses vaksinasi baru mencapai 103%. Karena kita punya edukasi dan informasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksin, animo masyarakat menjadi besar toh sekarang. Nah, perkelurahan kita sampai kewalahan karena vaksinnya tidak sampai yang seperti kita persiapkan. Masyarakat animonya sudah besar, tahu bahwa vaksin itu penting, ya toh. Bukan tidak berarti menjamin bahwa kalau sudah vaksin itu tidak positif. Tetap akan positif kalau kita tidak prokes, kan? Tapi dengan adanya vaksin, setidaknya apabila kita terinvasi virus itu, tubuh kita itu kenal virusnya, ya, kecuali yang sudah mutasi atau varian-varian baru. Kalau virus-virus yang lama, tubuh kenal, maka segera membangun antibodi melawan. Dengan melawan begitu, otomatis secara klinis gejalanya tidak begitu parah, seperti batuk pilek biasa gitu loh. Itu yang diharapkan. Nanti kalau sudah herd immunity-nya itu sekitar 80%, seperti yang kejadian di Amerika, orang tidak pakai masker lagi karena rata-rata daya tahan tubuhnya sudah sama seluruh orang. Total ketersediaan vaksin saat ini juga masih komunikasi dengan provinsi, Bunda ya? Nah, saya itu minta jatah terus, apalagi komitmen Bapak Wali Kota itu kita kota harus cepat supaya pandemi ini segera berakhir, karena kota ini pusat semuanya, ya, mau ekonominya, mau pasarnya, segala macam pusatnya ada di kota ini. Jadi diharapkan orang-orang di kotanya harus kuat semua dulu gitu. Makanya kita juga memotivasi melalui lurah, camat, ya. Sekarang udah pada digerakin. Jadi yang kemarin-kemarin bilang kelurahan ini ada mitos begini-begini, nggak ada. LLBK kemarin saya selesaikan dalam waktu 1 hari aja udah dapat 400, hari kedua lagi 300. Sementara itu, Diana Bire, anggota Komisi 4 DPRD Kota Kupang yang merupakan mitra Dinas Kesehatan, berharap agar tidak terjadi kekosongan stok vaksin pada saat pelaksanaan vaksin. Diana juga meminta agar proses pemeriksaan untuk penerima vaksin harus lebih diteliti, khususnya pada lansia, agar tidak terjadi hal yang membahayakan warga penerima vaksin. Artinya dinas harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan ketersediaan stok vaksin ini dengan baik, berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga pada saat melaksanakan vaksin tahap 1 dan tahap 2 ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sehingga tidak terjadi kekosongan dan akhirnya malah merugikan masyarakat itu sendiri. Orang tua, ya, itu kita tahu banyak sekali penyakit bawaan yang ada, mungkin kolesterol, gula darah atau lain sebagainya yang tidak harus divaksin, tidak boleh divaksin. Nah, itu harus diperhatikan benar-benar. Harus dilakukan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan darah, bukan hanya sekedar ditensi saja. Karena pada saat datang dan kelihatan tensinya normal lalu divaksin, tidak tahu bahwa sebenarnya ada penyakit bawaan asma mungkin, gula darah, jantung dan lain sebagainya, dan akan membahayakan masyarakat itu sendiri, kan. Karena ini artinya ini benar-benar berbahaya. Ketika dia mau sehat, dia mau vaksin, tapi begitu dia divaksin malah membahayakan nyawanya sendiri. Gary Rudolf, FB TV melaporkan.